Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Sutandijo, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, saya Amelia mewakili kelompok 1 akan membahas materi dengan judul penggabungan usaha. Pertama, saya akan bahas mengenai pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha atau business combination adalah usaha pengembangan atau perluasan perusahaan dengan cara menyatukan perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain menjadi satu kesatuan ekonomi. Penggabungan usaha adalah penyatuan entitas-entitas usaha. Penggabungan entitas usaha yang terpisah adalah suatu alternatif perluasan secara internal melalui akuisisi atau pengembangan kekayaan perusahaan secara bertahap dan seringkali memberikan manfaat bagi semua entitas yang bersatu dan pemiliknya. Dunia usaha semakin lama semakin berkembang dan persaingan dalam jenis produk, mutu, maupun pemasarannya semakin ramai dan ketat, sehingga seringkali timbul persaingan yang tidak sehat dan saling mengalahkan. Untuk mengatasi adanya saling merugikan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, perlu kiranya diadakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Salah satu bentuk kerjasama yang dapat ditempuh adalah dengan melalui penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan dengan perusahaan yang lain, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Yang berikutnya adalah tentang sifat penggabungan usaha. Ada 3. Yang pertama, horizontal integration adalah penggabungan perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Misalnya, perusahaan consumer produk bergabung dengan perusahaan consumer produk juga. Pengertian lain adalah penggabungan perusahaan-perusahaan yang sejenis yang menjadi satu perusahaan yang lebih besar. Pada umumnya, dasar dibentuknya penggabungan usaha ini adalah untuk menghindari adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan meningkatkan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan tersebut. Yang kedua, vertical integration adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. Misalnya, Merck & Co, salah satu produsen obat terbesar, mengakuisisi Metso Containment Service, distributor obat-obatan dokter. Penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. Yang terakhir adalah conglomeration. Adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dengan produk dan atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Suatu perusahaan melakukan diversifikasi untuk mengurangi resiko yang ada pada lini usaha tertentu atau untuk mengimbangi perubahan penghasilan seperti kegunaan akuisisi pada perusahaan manufaktur. Berikutnya, tentang tujuan penggabungan usaha. Yang pertama, memperoleh daerah pemasaran yang lebih luas. Kedua, volume penjualan yang lebih tinggi. Ketiga, organisasi yang lebih kuat. Keempat, produksi dan manajemen yang lebih baik. Kelima, penghematan biaya melalui operasi yang ekonomis dan efisien. Keenam, pengendalian yang lebih baik terhadap pasar dan posisi persaingan. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengumpulkan modal yang lebih besar. Baik, lalu selanjutnya adalah alasan penggabungan usaha. Yang pertama adalah manfaat biaya atau cost advantage. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui pengembangan. Yang kedua adalah resiko lebih rendah atau lower risk. Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil resikonya dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya.
Penggabungan usaha kurang beresiko terutama ketika tujuannya adalah diversifikasi. Ketiga, penundaan operasi pengurangan atau fewer operating delays. Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya. Yang terakhir, mencegah pengambil alihan atau avoidance of takeovers. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian di antara mereka, karena perusahaan-perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah diserang untuk diambil alih. Berikutnya adalah metode akuntansi untuk penggabungan usaha dibagi atas dua, yaitu yang pertama, metode penyatuan kepemilikan. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Saya akan membahas tentang prosedur akuntansi penggabungan usaha metode pooling of interest atau penyatuan kepemilikan ini. Yang pertama, semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Lalu besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung, sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Bila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan, ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah bersih yang diperoleh, maka harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung. Yang terakhir, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung. Yang kedua, tentang metode pembelian atau buy purchase method. Metode pembelian didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Prosedur akuntansi penggabungan usaha metode purchase. Yang pertama, menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Lalu mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehan. Jika pengakuisisi mengeluarkan saham, maka nilai wajar saham tersebut sebesar harga pasar pada tanggal transaksi penggabungan. Bila harga pasar tidak dapat digunakan sebagai indikator, maka diestimasi secara proporsional perusahaan pengakuisisi atau yang diakuisisi, mana yang lebih dapat ditentukan. Yang terakhir, membuat jurnal kepemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Apabila terjadi selisih antara nilai investasi dan aktiva bersih yang diterima perusahaan pengakuisisi, maka selisih tersebut dicatat ke dalam rekening goodwill pada kelompok aktiva. Dari segi hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi 3, merger, konsolidasi, dan afiliasi. Saya akan bahas satu persatu mulai dari merger. Merger yaitu penggabungan usaha dengan cara satu perusahaan membeli perusahaan lain yang kemudian perusahaan yang dibelinya tersebut menjadi anak perusahaannya atau dibubarkan. Contoh, Bank Danamon melakukan merger dengan Bank Duta menjadi Bank Danamon. Yang kedua, konsolidasi merupakan bentuk lain dari merger yaitu penggabungan usaha dalam proses penggabungan dibentuk suatu perusahaan baru dengan tujuan khusus untuk membeli atau mengambil alih harta milik dan mengakui utang-utang dari 2 atau lebih perusahaan yang telah ada. Contoh, Bank Eksim melakukan konsolidasi dengan Bank BDN sehingga muncullah Bank Mandiri. Yang terakhir adalah afiliasi,
yaitu penggabungan usaha dengan cara membeli sebagian besar saham atau seluruh saham perusahaan lain untuk memperoleh hak pengendalian atau controlling interest. Berikutnya, berdasarkan PSAK nomor 22 paragraf 8 tahun 1999, terdapat dua jenis penggabungan usaha. Yang pertama, akuisisi adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua adalah penyatuan kepemilikan. Adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruhnya. Baik, berikutnya adalah keuntungan atau manfaat akuisisi. Yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha guna menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang terakhir adalah menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Berikutnya adalah proses akuisisi. Ada 3 tahap. Pertama, tahap persiapan, lalu tahap negosiasi, dan tahap integrasi. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang tahap persiapan, meliputi mengembangkan strategi akuisisi, alasan penciptaan nilai dan kriteria akuisisi, lalu meneliti, menyaring, dan mengidentifikasi perusahaan target. Setelah itu melakukan evaluasi strategi terhadap sasaran dan menilai kelayakan akuisisi. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap negosiasi, meliputi pengembangan strategi pengarahan, lalu melakukan evaluasi keuangan dan perhitungan harga perusahaan target, dan melakukan negosiasi dan transaksi pembiayaan. Baru masuk ke tahap integrasi atau penggabungan, meliputi yang pertama, mengevaluasi kesehatan organisasi dan budaya perusahaan, mengembangkan pendekatan integrasi, menyesuaikan strategi, organisasi, dan budaya antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Kemudian barulah hasil-hasilnya. Sedangkan menurut Alfred Rappaport, dalam Christina, proses analisis akuisisi melalui 3 tahap. Planning, proses perencanaan akuisisi dimulai dengan suatu analisa terhadap corporate objektif dan produk strategik. Lalu ada search and screen, yaitu proses pencairan dan pelacakan merupakan suatu pendekatan sistematik untuk menggabungkan berbagai prospek akuisisi yang menarik dan dianggap menguntungkan. Yang terakhir, financial evaluation, proses evaluasi keuangan lebih memfokuskan pada jawaban manajemen atas beberapa pertanyaan mengenai harga tertinggi yang harus dibayar oleh perusahaan pengambil alih serta apa yang menjadi risiko utama. Yang terakhir merupakan contoh masalah yang timbul dalam proses penggabungan perusahaan. Penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan perusahaan. Dalam hal pembayarannya berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibandingkan dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga yang harga pasarnya pun tidak mudah dapat ditentukan. Untuk itu, bantuan dari manajemen yang bersangkutan dan para ahli lain seperti akuntan, ahli hukum, dan para analisis sangat dibutuhkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan pengucapan yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam presentasi ini. Atas waktu dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.